anak-anakku yang solih-solihah dan tentunya ayah bunda yang ada di rumah. Jumpa kembali kali ini bersama Bu Vivi dalam kisah Sirah Nabawiyah. Seperti biasa ya, Bu Vivi akan menemani waktu kalian sambil menunggu waktu buka, akan membacakan kisah-kisah menarik. Di episode kali ini, Bu Vivi akan membawakan kisah yang berjudul Janji Allah Terwujud. Simak kisahnya baik-baik ya. Perang Mu'tah sudah selesai dengan bantuan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Hanya keimanan dan keberanianlah yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib berusaha mempertahankan panji Islam yang dia bawa. Dia terus berperang hingga tangan kanannya putus. Dia pegang panji di tangan kirinya hingga tangan kirinya pun putus. Ja'far pun syahid dengan masih memegang bendera. Lebih dari 90 luka ditemukan di tubuhnya. Lalu Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah pun bertarung dengan gagah berani. Usai perang Mu'tah tahun 8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka menyerang penduduk muslim suku Khuza'ah hingga banyak korban. Orang Quraisy menyesal dan ketakutan. Abu Sufyan bin Harb diutus untuk membujuk Rasulullah SAW agar perjanjian Hudaybiyah diperbaharui. Rasulullah SAW tidak menanggapi kedatangan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan pulang dengan kecewa. Diam-diam Rasulullah SAW melakukan persiapan untuk menyerang Mekah. Sahabat Khotib bin Abi Balto'ah yang berhati lemah dan mengkhawatirkan kerabatnya di Mekah segera menulis surat untuk memperingatkan orang Quraisy. Dan surat itu dititipkan pada seorang wanita. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ditunjukkan dengan dikabarkannya perbuatan Khotib kepada Rasulullah SAW. Lalu diutuslah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Mikdad bin Amr dengan pesan dari Rasulullah SAW. Berangkatlah kalian hingga sampai di perkebunan Khoh. Di sana kalian akan bertemu wanita yang membawa surat. Lalu ambillah surat itu darinya. Ali pun berhasil menemukan wanita itu dan mengagalkan rencana Khotib. Pada tahun 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, 10.000 kaum muslim berangkat ke Mekah. Abu Sufyan bin Harb kembali menemui Rasulullah SAW. Allah maha membolak-balikan hati. Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir itu pun masuk Islam. Ketika sampai di Mekah, salah seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, berkata kepada Abu Sufyan, "Hari ini adalah hari pertempuran, hari di mana dihalalkannya tanah haram." Lalu Rasulullah SAW segera memperbaiki ucapan Sa'ad. "Tidak, hari ini adalah hari yang penuh rahmat, hari saat Allah mengagungkan Ka'bah." Mekah terkejut luar biasa dengan kedatangan pasukan muslim yang begitu besar. Penduduk Mekah segera menyusul Abu Sufyan masuk Islam dan mengakui kenabian Rasul Muhammad SAW. Orang yang selama ini sangat mereka percaya. Di antara mereka ada Hindun, istri Abu Sufyan, Wahsy, dan Ikrimah, putra Abu Jahal. "Apakah engkau Hindun binti Utbah?" tanya Rasulullah SAW. "Benar, dan aku minta maaf atas segala perbuatanku pada masa lalu," jawab Hindun. Tidak mungkin Rasulullah SAW lupa dengan kematian Hamzah bin Abdul Muthalib oleh Wahsy atas iming-iming hadiah dari Hindun. Namun, ketika mereka masuk Islam, Rasulullah SAW langsung mengampuni mereka. Rasulullah SAW langsung menuju Ka'bah. Beliau dan para sahabat menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. "Yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap dan tak akan kembali," kata Rasulullah SAW sambil menghancurkan berhala. Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kaum muslim pun bergegas untuk melaksanakan sholat di depan Ka'bah.
Rasulullah SAW sendiri berada di Mekah selama 19 hari. Di hadapan penduduk Mekah, Rasulullah SAW berkhutbah dan melaksanakan bayat atau sumpah setia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan cara apapun. Dan agar kalian tidak mencuri, dan agar kalian tidak berzina, dan jangan membunuh anak-anak kalian, dan jangan juga berdusta, dan agar kalian tidak mendurhakaiku dalam hal-hal baik. Rasulullah SAW menyampaikan isi bayatnya. Pembebasan Mekah atau Fathu Mekah adalah kemenangan kaum muslimin atas ujian keimanan yang selama ini mereka hadapi dan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan ini membuat kaum muslim menjadi kekuatan terbesar di Jazirah Arab dan berhasil mengendalikan semua aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, berhentikah orang-orang kafir memerangi Rasulullah SAW? Tentu saja tidak. Suku Hawazin dan Sakif tidak rela Mekah dikalahkan. Mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang pasukan muslim di daerah Hunain. Saat 12.000 pasukan muslim menyusuri lembah, pasukan muslim secara tiba-tiba menyerang dengan serbuan anak panah, hingga pasukan muslim pun sempat tercerai-berai. Abbas bin Abdul Muthalib berteriak memanggil para sahabat ketika keselamatan Rasulullah SAW mulai terancam. Dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perang Hunain pun kembali dimenangkan oleh umat Islam. Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang lebih banyak untuk orang yang baru masuk Islam. Mengapa harta kaum Ansor lebih sedikit? Tanya seseorang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah kalian rela, wahai saudara Ansor? Mereka pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah orang Ansor, anak orang-orang Ansor, dan cucu orang-orang Ansor." Lalu seketika orang-orang Ansor menangis mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk melakukan umroh, kemudian pulang ke Madinah dengan perasaan lega. Demikian pemirsa episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.